Pernah nggak ngerasa penghasilan cepet habis, terus pas coba buat hemat, malah berasa kayak nyiksa diri. Ngirit sana-sini, nahan belanja ini itu, malah bikin pusing dan ngerasa sengsara. Hidup nggak melulu soal masa depan kan? Hari ini pun harus dinikmati, ya nggak sih? Nah, ini yang disebut smart spending. Cara hidup hemat yang nggak sampai menyiksa diri. Smart spending itu sering bikin orang mikir, gimana sih caranya hemat tapi nggak bikin hidup jadi sengsara? Banyak orang belum mengerti cara hemat yang cerdas alias smart spending. Nah, di konten ini kita bakal bahas nih, cara-cara smart spending yang gampang dipraktekin biar keuangan makin sehat. Dengerin konten ini bisa jadi solusi biar tetap hemat tanpa harus menyiksa diri. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. Smart spending, 5 cara hidup hemat tapi nggak nyiksa diri. Yang pertama, bukan stop beli keinginan, tapi budgetin. Hidup hemat itu bukan berarti kita harus stop beli semua hal yang kita pengen, tapi lebih ke cara kita ngebudgetin keinginan biar uang hasil kerja tetap bisa dinikmatin tanpa bikin kantong bolong. Jadi konsepnya itu bukan jangan beli kopi atau nggak boleh nongkrong, tapi lebih ke ngatur porsinya aja. Misalnya nih, penghasilan 4 juta rupiah sebulan. Nah, sisihkan dulu 1 juta rupiah buat kebutuhan tetap kayak bayar kos, listrik, air, dan sebagainya. Terus dari 3 juta rupiah sisanya, bagi lagi tuh, misalnya 1,7 juta rupiah buat makan, transport, kasih ke orang tua, dan keperluan lain. Terus 1 juta rupiah buat tabungan, dan sisanya lagi 300 ribu rupiah buat membeli keinginan. Jadi kalau pengen beli game atau nongkrong fancy, tinggal pakai jatah 300 ribu itu. Contohnya, kalau nongkrong beli kopi seharga 30 ribu rupiah, nah, dengan jatah budget 300 ribu itu tadi, kita bisa nongkrong 10 kali sebulan. Kalau bulan ini nggak kepake semua, misalnya, sisa duitnya bisa ditabung buat beli barang yang lebih gede. Misalnya beli sepatu baru, earphone baru, atau apapun barang yang diinginkan. Jadi, keinginan tetap terpenuhi, tapi ada batas sehatnya. Nggak ngacak-ngacak duit kebutuhan. Dari sini kita belajar, kalau hemat itu bukan artinya anti senang, tapi pintar nentuin prioritas dan batasan. Hidup hemat versi smart spending bikin kita tetap menikmati hasil kerja, tapi keuangan tetap aman. Intinya bisa beli keinginan tanpa rasa bersalah karena udah disiapin jatahnya dari awal. Keren kan? Yang kedua, skip brand, fokus ke fungsi. Skip brand, fokus ke fungsi itu maksudnya nggak usah terlalu pusing sama merek terkenal. Yang penting barangnya bisa dipakai sesuai kebutuhan. Kadang kita kebawa gengsi, misalnya beli sepatu brand mahal seharga 1 juta rupiah, padahal ada yang kualitasnya mirip dengan harga 300 ribu rupiah. Nah, kalau penghasilan 4 juta rupiah, harus pintar milih biar duitnya nggak kebuang cuman karena logo. Misalnya nih, kebutuhan bulanan tetap kayak kos, listrik, dan internet itu 1 juta rupiah. Sisanya lagi 3 juta rupiah bisa diatur buat makan, transport, tabungan, kasih ke orang tua, dan belanja keinginan. Kalau kita pilih barang sesuai fungsi, misalnya beli tas seharga 200 ribu rupiah yang kuat dan awet, dibanding tas branded seharga 1 juta rupiah. Nah, kita bisa hemat tuh 800 ribu rupiah. Uang yang dihemat itu bisa dialihkan ke tabungan atau pengalaman lain yang lebih berharga. Kalau hemat 800 ribu rupiah itu setiap 2 bulan karena kita pilih barang yang lebih murah tapi tetap awet, nah dalam setahun udah ada 4,8 juta rupiah yang bisa dikumpulin. Duit segitu bisa jadi modal investasi, nambah dana darurat, atau dipakai buat liburan tanpa ngutang. Jadi kita tetap dapat barang yang dibutuhin tanpa harus nyiksa dompet cuman karena merek. Dari sini kita belajar, kalau hidup hemat itu bukan berarti anti belanja, tapi lebih ke bijak milih mana yang beneran penting. Smart spending ini bikin kita tetap merasa puas karena fungsi barangnya dapat dan keuangan juga tetap sehat. Intinya, gaya hidup hemat bukan soal nurunin standar, tapi soal pinter nentuin mana yang worth it alias sepadan dan mana yang too much.
alias berlebihan. Yang ketiga, barteran barang sama teman. Barteran barang sama teman itu trik hemat yang sering disepelein. Padahal bisa banget loh bikin kita nggak perlu keluar duit tapi tetap dapat barang yang dibutuhin. Intinya gini, kita tukeran barang yang udah jarang dipakai tapi masih bagus ya, dengan barang punya teman yang juga jarang dia pakai, tapi kita butuh atau pengen punya. Misalnya nih, lo punya jaket keren yang udah jarang dipakai, sementara lo butuh sepatu buat olahraga. Kalau lo beli sepatu baru, mungkin keluar Rp300.000. Tapi kalau barter sama temen yang punya sepatu layak, lo bisa hemat segitu banyak. Penghasilan jadi nggak kepotong buat beli sepatu baru, karena kebutuhan lo udah terpenuhi dengan barteran. Contoh lain misalnya, lo punya jam tangan smartwatch yang masih bagus tapi nggak kepake. Sementara temen lo punya tas ransel yang udah lama dia simpen tapi jarang dipakai juga. Nah, dengan barteran, lo dapet tas gratis dan dia dapet smartwatch. Semua sama-sama untung kan? Kalau lo rajin barter, bayangin aja setiap bulan lo bisa hemat Rp200.000 sampai Rp500.000 dari barang-barang yang harusnya lo beli. Dalam setahun bisa hemat jutaan rupiah yang nggak jadi kepake buat belanja. Dari sini kita belajar kalau hidup hemat itu bukan berarti nggak boleh punya barang baru, tapi cari cara kreatif buat dapetinnya tanpa bikin dompet tipis. Jadi barter itu salah satu bentuk smart spending yang bikin hidup lebih hemat tapi tetap fun. Yang keempat, mindful upgrade biar nggak kebablasan. Mindful upgrade itu maksudnya kita tetap bisa upgrade barang atau gaya hidup, tapi dengan sadar biar nggak kebablasan boros. Banyak orang begitu gaji atau penghasilannya naik, langsung pengen ganti HP, motor, atau gaya hidup, padahal keuangan belum siap. Sebenarnya upgrade itu wajar-wajar aja kok, asal ada batasnya dan nggak mengganggu pos penting kayak tabungan atau kebutuhan pokok. Misalnya nih, penghasilan Rp4 juta, sisihin Rp1 juta buat tabungan. Sisanya lagi Rp3 juta baru bisa dipakai buat makan, transport, kebutuhan lainnya, dan jatah buat upgrade. Kalau mau upgrade HP, lo bisa sisihkan Rp500.000 per bulan. Jadi dalam setahun udah punya Rp6 juta buat beli HP baru tanpa harus ngutang. Contoh lainnya nih, biasanya kan langganan streaming paket basic Rp50.000 per bulan. Terus pengen upgrade ke paket premium Rp100.000 per bulan. Bedanya emang cuman lagi Rp50.000 per bulan. Tapi kecil-kecil kayak gini bikin kita nggak sadar upgrade yang lain-lain juga. Dan ujung-ujungnya keuangan jebol. Mindful upgrade itu kita pilih mana yang benar-benar bikin hidup lebih nyaman dan worth it. Dari sini kita belajar kalau hemat itu bukan berarti anti upgrade, tapi tahu kapan dan seberapa besar upgrade yang bisa ditolerir. Jadi, keuangan tetap aman, kebutuhan terpenuhi, dan masih bisa nikmatin peningkatan kualitas hidup. Intinya, upgrade itu wajar-wajar aja, tapi jangan sampai jadi alasan tiap bulan dompet bocor tanpa disadari. Yang kelima, investasi ke pengalaman bukan barang. Investasi ke pengalaman itu intinya kita lebih memilih keluarin uang buat hal-hal yang bisa nambah wawasan, kenangan, atau skill dibanding sekedar beli barang. Beli barang baru emang bikin seneng, tapi biasanya cuma sebentar terus bosan. Misalnya penghasilan Rp4 juta, sisihkan Rp1 juta buat tabungan, terus Rp3 juta lagi sisanya buat hidup sehari-hari. Daripada habisin Rp500.000 buat beli sepatu baru yang ujung-ujungnya numpuk di lemari, lo bisa pakai uang itu buat ikut kursus online atau short trip yang bikin pikiran fresh. Dari situ lo dapat ilmu baru atau pengalaman yang bisa diingat seumur hidup. Uang yang keluar tetap sama, tapi manfaatnya lebih panjang dan bakalan lebih kerasa. Contoh gampangnya gini, lo bandingin beli gadget game seharga Rp2 juta sama ikut workshop bisnis yang harganya sama. Gadget mungkin kepake sesaat ya, tapi workshop bisa kasih ilmu yang bikin lo dapat penghasilan tambahan. Itu yang bikin investasi pengalaman jadi lebih hemat, karena efeknya bisa balik lagi dalam bentuk kesempatan baru. Dari sini kita belajar,
kalau hemat itu bukan cuma soal ngurangin belanja, tapi juga milih pengeluaran yang kasih nilai lebih. Hidup jadi nggak terasa nyiksa, karena kita tetap bisa nikmatin sesuatu, bukan cuma beli barang yang teronggok di lemari. Jadi, smart spending itu soal memilih hal yang bisa membangun diri lewat pengalaman, bukan sekedar barang yang bikin happy sesaat doang. Well, itulah smart spending, 5 cara hidup hemat tapi nggak nyiksa diri. Lo punya ide soal smart spending lainnya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya! Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.